Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Nur Jamila, Astari Desti Rahmadani, Humairani Siregar, dan Rahmadita. Di sini kami akan membawakan materi tentang konseling di sekolah menengah atas, MA, SMA, dan SMK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadita, NIM 0306192139. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bimbingan konseling. Bimbingan dan konseling adalah upaya sistematik, objektif, dan logis yang berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik dalam mencapai kemandirian. Bimbingan dan konseling merupakan komponen integral sistem pendidikan pada setiap satuan pendidikan yang berupaya memfasilitasi dan memendirikan peserta didik agar mencapai perkembangan yang utuh dan optimal. Sebagai komponen integral, wilayah bimbingan dan konseling yang memandirikan secara terpadu, bersinergi, dan wilayah layanan administrasi, manajemen, serta wilayah kurikulum dan pembelajaran yang mendidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Humairani Siregar dengan NIM 0306192135. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi bimbingan konseling pada sekolah menengah atas. Adapun fungsi bimbingan konseling pada sekolah menengah atas yaitu fungsi pemahaman, fungsi fasilitasi, fungsi perbaikan, pencegahan, advokasi, penyelenggaraan, dan pemeliharaan. Meskipun guru bimbingan konseling atau konselor adalah yang memegang kunci berjalannya proses bimbingan konseling, namun peran kepala sekolah juga sangat diharapkan agar membantu proses terjadinya pelayanan bimbingan konseling. Kepala sekolah bertanggung jawab atas terselenggaranya layanan bimbingan dan konseling. Selain itu, guru BK atau guru bimbingan konseling juga harus berkolaborasi dengan wali kelas, komite sekolah, peserta didik atau orang tua peserta didik, dan pihak-pihak yang relevan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas bimbingan konseling di satuan pendidikan MA, SMA, dan SMK. Bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan diselenggarakan untuk membantu peserta didik dalam mencapai tugas-tugas perkembangannya. Tugas perkembangan ini diantaranya yaitu: yang pertama, mencapai perkembangan diri sebagai remaja yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengenal sistem etika dan nilai-nilai bagi pedoman hidup sebagai pribadi, anggota masyarakat, dan minat manusia. Yang ketiga, mengenal gambaran dan mengembangkan sikap tentang kehidupan mandiri secara emosional, sosial, dan ekonomi. Yang keempat yaitu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan untuk mengikuti dan melanjutkan pelajaran atau mempersiapkan karir, serta berperan dalam kehidupan masyarakat. Yang kelima, memantapkan nilai dengan cara bertingkah laku yang dapat diterima dalam kehidupan sosial yang lebih luas. Yang keenam, mencapai pola hubungan yang baik dengan teman sebaya dalam peranannya sebagai pria dan wanita. Yang ketujuh, mempersiapkan diri, menerima dan bersikap positif serta dinamis terhadap perubahan fisik dan psikis yang terjadi pada diri sendiri untuk kehidupan yang sehat. Yang kedelapan yaitu memiliki kemandirian perilaku ekonomis. Dan yang kesembilan, mengenal kemampuan bakat, minat, serta arah kecenderungan karir dan apresiasi seni. Yang kesepuluh, mencapai kematangan hubungan dengan teman sebaya. Dan yang terakhir yaitu mencapai kematangan dalam kesiapan diri menikah dan hidup berkeluarga. Baiklah, di sini saya akan membawakan materi tentang peranan guru dalam konseling di SMA atau sekolah menengah atas. Pada penyelenggaraan pendidikan di SMA, guru bimbingan dan konseling atau konselor berperan membantu tercapainya perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir peserta didik atau konseli. Pada jenjang ini, guru bimbingan dan konseling atau konselor menjalankan fungsi bimbingan dan konseling. Untuk yang selanjutnya, peranan guru dalam konseling di SMA atau sekolah menengah atas.
Pelayanan bimbingan dan konseling untuk sekolah menengah atas merupakan hal yang sangat penting untuk perkembangan peserta didik yang lebih mantap. Hal di atas senada dengan ungkapan yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bahwasanya terdapat 5 hal yang melatar belakangi perlunya layanan bimbingan konseling di sekolah, yakni masalah perkembangan individu, yang kedua masalah perbedaan individual, yang ketiga masalah kebutuhan individu, yang keempat masalah penyesuaian diri dan kelainan tingkah laku, dan yang kelima masalah belajar.